Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para watchers sekalian? Kita ketemu lagi di video Digi Teaching, but it's time in English, ya. Mata pelajaran sekarang yang akan saya bahas yaitu bahasa Inggris. Setelah kemarin kita ke informatika, membahas satu validasi data, materinya sekarang kita ke bahasa Inggris. Kali ini kita akan membahas tentang satu materi yang cukup menantang, ya, cukup yang membuat kita perlu ekstra untuk memahami seperti itu. Walaupun saya yakin kalian pasti bisa semua sih, ya, saya yakin sih bisa, ya. Yaitu tentang passive voice, ya, passive voice atau kalau bahasa Indonesianya kalimat pasif. Jadi kalau kalian di mapel bahasa Indonesia itu ada kalimat aktif, kalimat pasif, ya. In English is the same, ya, kurang lebih sama, but namanya passive voice, gitu, ya. Jadi kalau kalian if you already have the basics, gitu, insyaallah kalian pasti bisa lah, ya, insyaallah pasti bisa untuk memahami passive voice ini. Sambil kita akan juga membahas sedikit sih kalau di bahasa Indonesia seperti apa, seperti itu, ya. Oke. Nah, ini, ya. Jadi passive voice atau kalimat pasif adalah kalimat yang menyatakan apa yang terjadi kepada subjek, ya, subjek in English, subjek itu bahasa Indonesia, ya. Sehingga posisinya berada di akhir kalimat. Jadi yang perlu kita kasih highlight, ya, yaitu di bagian apa yang terjadi, gitu. Oke, kita highlighter. Oke, ya. Jadi passive voice kembali ada kalimat yang menyatakan apa yang terjadi. Nah, ini, ya, apa yang terjadi kepada si subjek, gitu, ya. What happened with the subject? Makanya posisinya ada di akhir kalimat, gitu, ya. Nah, contohnya kalau di bahasa Indonesia, ya, kalimat pasif itu yang berawalan di. Jadi seperti dicuci, diminum, ditulis, gitu, ya. Jadi contohnya misalkan gini, buku ditulis oleh Andi, gitu, ya. Buku ditulis oleh Andi. Oke. Jadi kata ditulisnya itu merupakan kalimat pasif, ya. Boleh tulis di sini, ya. Buku ditulis oleh Andi. Nah, kata ditulisnya ini, ya, ini merupakan bentuk dari kalimat pasif, ya. Dan kalimat pasif seperti yang kita bahas tadi adalah menyatakan apa yang terjadi kepada si subjek. Subjeknya mana? Yaitu tetap si Andi. Andi itu sebagai subjeknya atau orangnya, gitu. Dan di kalimat pasif itu mempertanyakan apa yang terjadi kepada Andi, gitu. Nah, bahwa Andi punya sebuah buku dan buku itu ditulis oleh Andi, gitu, ya. Jadi kan biasanya kan subjeknya di depan biasanya. Biasanya kalimatnya akan seperti ini biasanya. Oke. Biasanya akan seperti ini. Andi menulis buku, misalnya. Nah, Andi menulis buku, ya, itu kan kalimat yang biasa, ya, kalimat aktifnya. Nah, ketika kalimat aktif biasa itu Andinya ada di depan subjek. Dan yang ini kalau di bahasa Indonesia namanya predikat, ya. Lalu ini adalah objek, gitu, ya. Nah, dalam kalimat pasif ini dibalik antara subjek dan objeknya. Jadi objeknya di depan, ya, buku, lalu kata predikat atau kata kerjanya menulis berubah bentuk menjadi ditulis, ya. Lalu ditambahin dengan kata penghubung oleh, dan baru subjeknya yaitu si Andi, gitu, ya. Jadi memang kalimat pasif itu terbalik atau bertukar posisi antara subjek dan
objeknya gitu. Itu kalau dalam bahasa Indonesia ya. Jadi saya kasih dulu bahasa Indonesia supaya kalian lebih bisa memahami lebih mendalam lagi sebelum kita nanti ke bahasa Inggrisnya gitu. Jadi kan memang basic antara pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu tuh sebenarnya basicnya kurang lebih sama gitu. Basicnya tuh memiliki kesamaan gitu. Dan salah satunya ada di kalimat pembelajaran kalimat pasif dan aktif gitu. Kembali, kalau di bahasa Indonesia kalimat aktif itu yang seperti ini. Ya. Nah, itu kalimat aktifnya. Nah, kalau kalimat pasif yang seperti ini gitu. Ya. Jadi kita matangkan dulu konsepnya bahwa kalimat aktif seperti ini, pasif seperti ini gitu. Itu dulu pakai bahasa Indonesia atau bahasa nasional kita supaya nanti ini konsep dasarnya akan bisa kita bawa ke versi English-nya karena konsepnya sama gitu, karena basic konsepnya sama. Ketika di bahasa Inggris juga nanti subject and object itu saling bertukar tempat gitu ya, tapi yang pasti bentuk verbnya beda, terus juga ya bahasanya kan juga berbeda gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia verbnya cuma ditambahin di aja gitu ya, dicuci, diminum, ditulis gitu ya. Nah kalau bahasa Inggris, nah ini kalau bahasa Inggris dia pakai kata kerja atau verb ketiga. Nah seperti di materi perfect tense ya. Kalau kalian masih ingat tentang materi perfect tense, nah itu semua pakai kata kerja ketiga. Contohnya eaten ya, contohnya eaten, lalu drunken, lalu written dan sebagainya gitu ya. Nah jadi tadi kalau di bahasa Indonesia dia pakai kata di, kata kerjanya atau predikatnya. Kalau bahasa Inggris dia pakai kata kerja ketiga atau verb number 3 gitu ya. Jadi untuk kelas 9 ini memang penekanannya sudah menggunakan kata kerja ketiga ya. Dan harapannya sebelum kita fokus untuk contoh, maka kembali akan saya kenalkan dulu tentang contoh-contoh sebagian contoh kata kerja ketiga. Gitu ya, karena memang di SMP kata kerja ketiga itu baru muncul tuh di kelas 9 gitu, baru muncul di kelas 9. Jadi kalian cuma punya waktu setahun untuk mempelajari kata kerja ketiga gitu. Saya tidak merekomend untuk hafal semua sih enggak gitu ya, tapi hanya beberapa contoh saja yang sering dipakai gitu dan juga sering digunakan gitu. Kalau bahasa itu memang intinya itu harus digunakan gitu. Kalau nggak kita pakai ya sia-sia aja gitu, kan akan hilang gitu. Makanya kalaupun saya suruh kalian menghafal pun itu saya tidak recommended gitu, karena kalau sudah hafal, sudah disetor itu misalkan kalian setoran dengan guru kalian hafalan untuk kata kerja ketiga, biasanya kebanyakan orang kalau udah sekali setor tuh udah hilang gitu ya, sudah lost aja kemana gitu ya hafalan mereka gitu. Jadi kalau bahasa itu biar ingat tuh dipakai gitu, dipakai misalnya kalian menulis bisa, atau buat status gitu, atau buat snap stories dan sebagainya gitu kan, itu pakai, sudah mulai pakailah untuk bahasa Inggris gitu ya. Jadi supaya bahasanya nggak hilang gitu ya. Oke ya. Jadi seperti itu ya, kembali basicnya kalau di bahasa Inggris, in English in passive voice we use verb number 3 gitu ya, in like perfect tense, eaten, drunken, written gitu ya. Jadi di episode ini kita akan membahas dulu kembali tentang perubahan kata kerja. Oke, yang pertama, kata kerja yang tidak mengalami perubahan apapun, jadi semuanya sama ya, semua bentuknya sama. Contohnya nih, bet artinya bertaruh ya, bertaruh atau taruhan gitu ya, itu bet. Lalu yang kedua ada bid, ini juga nggak berubah ya, bid artinya menawar. Lalu cut ya, itu juga nggak berubah ya, artinya menggunting atau memotong. Lalu quit
quit. Itu nggak berubah sama sekali, itu artinya berhenti. Ya. Lalu yang di berikutnya shut. Nah, itu nggak berubah bentuk ya, sama semua dari 1 sampai 3 semuanya sama. Shut artinya mengunci atau menutup. Ya, ini sebagian contoh kecil saja. Kalau mau contoh-contoh lebih banyak itu di kamus ya. In your own dictionary, you will find the evolution of verbs ya, verb 1, verb 2, and verb 3 ya. In here I just share some examples ya, beberapa contoh saja terkait dengan verb yang tidak mengalami perubahan apa-apa, semuanya sama dari verb 1 sampai verb 3 gitu ya. Lanjut, verb kedua dan tiganya sama. Nah, ini ada nih ya, kata kerja yang sama itu cuma bentuk kedua dan bentuk ketiganya aja ya. Contoh, ini ada 6. Yang pertama, ini cukup banyak contoh kata kerja yang verb 2 dan verb 3-nya sama gitu ya. Contoh yang pertama ada band hanya pakai the ya, band lalu band dan band ya. Jadi dia ada the-nya, band artinya membengkokkan ya. Nah, verb 1-nya pakai d, band, verb 2, verb 3-nya pakai t, band gitu ya. Lalu yang berikutnya catch ya, kata kerja pertama catch, kata kerja kedua caught, yang kata kerja ketiga juga sama, yaitu caught artinya menangkap. Lalu yang berikutnya ada dealt sama dealt ya. Deal ya, ada t-nya, my bad pronunciation ya, mungkin agak miss ya. Deal ya, artinya sepakat ya, sepakat. Jangan kan kita kan sering ngomong deal or no deal ya gitu. Kalau verb 2 nih ya tambahin t di belakang ya, jadi ya sepakat. Lalu berikutnya ada get, got ya. Get verb 1-nya get, verb 2-nya got, dan verb 3-nya juga got, artinya mendapatkan gitu ya. Get, got. Lalu berikutnya ada leave, ada left ya. Leave kata kerja pertama, kata kerja keduanya left, kata kerja ketiganya juga left ya. Jadi left itu bisa kiri, belok kiri bisa, atau meninggalkan ya, tapi itu bentuk kedua dan bentuk ketiga gitu ya. Jadi tergantung penggunaannya, turning left berarti belok kiri, atau I left you berarti saya meninggalkan kamu gitu ya. Tergantung penggunaannya aja gitu ya. Mana left untuk kiri, mana left untuk meninggalkan. Lalu ada tell, told ya. Ada tell, told artinya menceritakan. Jadi verb 1-nya tell ya, verb 2-nya told, verb 3-nya juga told ya. Maka artinya itu menceritakan. Lalu berikutnya contoh verb yang bentuk 1 dan 2-nya aja yang sama. Ya, bentuk 1 dan 2 ini saya ambil contoh 1, yaitu beaten ya. Beat kata kerja pertama, kata kerja keduanya adalah beat juga, dan kata kerja ketiganya adalah beaten gitu ya. Artinya memukul. Nah, gitu ya. Lalu contoh verb yang ke-1 dan ke-3-nya sama ya. Nah, kali ini yang ujung sama ujung sama nih ya, 1 dan 3-nya sama. Contohnya become, became ya. Ini kata kerja ketiganya kembali ke sama kayak bentuk verb 1-nya, yaitu become, became, become artinya menjadi ya. Lalu berikutnya ada kata come, came, come ya. Come kata kerja pertamanya, kata kerja keduanya came, kata kerja ketiganya adalah come artinya datang ya. Lalu berikutnya ada run, kata kerja pertama run, kata kerja kedua adalah ran, kata kerja ketiga run lagi, artinya yaitu berlari gitu ya. Jadi ini juga ada bentuk 1 dan 3-nya sama. Tadi kan kita yang pertama udah bahas nggak berubah
Yang kedua tadi bentuk 2 dan 3 sama. Lalu tadi ada bentuk 1 dan 2 yang sama. Nah, sekarang bentuk kata kerja 1 dan 3-nya yang sama. Dan berikutnya, ya ini yang terakhir, contoh verb yang semuanya berbeda. Jadi verb 1, verb 2, verb 3-nya berbeda. Nah, ini yang kayaknya paling banyak ya. Ini yang paling banyak, kosakatanya yang paling banyak yang berbeda semuanya. Gitu ya. Contohnya ada pertama break. Ya, kata kerja keduanya adalah broke, kata kerja ketiganya adalah broken, ya. Break, broke, broken artinya menghancurkan, ya. Ya, kalau kalian dengar broken heart, broken home, nah itu ya, di situ ya. Kalau terus juga broke bisa dipakai kalau misalkan kalian bilang I broke, ya, atau berarti kalian tuh lagi ancur-ancurnya, ya, sayang sekali ya, lagi ancur-ancurnya. Ya, berikutnya ada drive, drove, driven, ya. Drive, drove, driven artinya mengendarai, ya. Drive, drove, driven. Lalu forget, forgot, forgotten, ya. Kata kerja pertamanya forget, kata kerja keduanya forgot, kata kerja ketiganya adalah forgotten, artinya lupa, ya, lupa, ya. Lalu yang berikutnya adalah hide, ya. Kata kerja pertama adalah hide, kata kerja keduanya adalah hid, dan kata kerja ketiganya adalah hidden, ya. Hide, hid, hidden, gitu ya. Artinya menyembunyikan, gitu ya. Lalu berikutnya ada sing song sing. Nah, ini yang paling cepat hafal kayaknya, sing song sing, Chinese like, ya, memang lebih Chinese like. Sing song sing means melihat, ya. Sing song sing artinya sama-sama melihat. Kata kerja pertamanya si, kata kerja keduanya so, dan kata kerja ketiganya adalah sing song sing, ya. Lalu yang terakhir ada wake, ada woke, ada waken, ya. Wake kata kerja pertama wake, kata kerja kedua woke, kata kerja ketiga adalah waken, artinya adalah bangun, ya. Wake, woke, waken, gitu ya. Jadi itu contoh-contoh verb yang semuanya berbeda, dari bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, semuanya berbeda, ya. Oke. Sekali terima kasih yang sudah menonton sampai selesai, dan juga nanti ini akan saya posting di IG DigiTeaching juga nanti, terus juga videonya akan ada di YouTube, dan juga linknya nanti akan saya share juga di story kita, gitu ya, di IG story DigiTeaching. Nanti saya akan share juga di situ untuk link video ini, gitu ya. Jadi thank you banget yang udah nonton sampai selesai. Semoga ini bermanfaat buat kalian yang menambah enhance your knowledge in English, especially in passive voice. Okay, I'm David Ginola. I'm signing out, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.